Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video trigonometri, maksudnya fungsi trigonometri yang kemarin. Kemarin kalian kan sudah menonton cara membuat grafik baik sinus, kosinus maupun tangen. Nah, kali ini kita akan menganalisis perubahan grafik fungsi trigonometrik khusus untuk yang bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan A sin B, X plus C plus D. Kita akan analisis masing-masing mulai dari perubahan A, B, C, kemudian D. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang dulu kita pelajari ya, yang nilai mutlak. Ini tidak jauh berbeda, hanya sekarang adalah fungsi sinus yang akan diubah-ubah gitu. Nah, kita tinjau dulu dari perubahan A. Bentuk umumnya ini ya, A sin X. Kita akan analisis dari yang normal dulu. Yang normal itu adalah sin X-nya. Nah, nanti perubahan A ini akan berpengaruh terhadap amplitudo. Amplitudo itu apa? Kita lihat dulu ya gambarnya pada GeoGebra. Nah, untuk grafik sinus X ya sama dengan sinus X, bentuknya seperti ini ya. Kemarin sudah ada cara menggambarnya. Nah, sekarang kalau misal untuk grafik yang seperti ini, nilai A-nya adalah 1. 1 tidak ditulis karena 1 kali sinus X. Sekarang kalau 2 sin X. Nah, apa perubahannya? Dari yang hijau menjadi yang merah, itu apanya yang berubah? Ternyata yang berubah adalah tinggi ini ya, tinggi bukit maupun kedalaman ini bukit, ini apa ya namanya ya, lembah gitu. Ternyata kalau 1 atau 1 sin X itu tingginya 1, kalau 2 sin X 2, kalau 3 mungkin saja 3, kalau setengah bagaimana misal sin? Salah. Setengah sin X. Nah, ternyata tingginya setengah. Nah, ketinggian ini adalah amplitudo atau dalam fisika simpangan terjauh suatu gelombang ya. Terjauhnya ini 2, ini 1,5. Ini yang dinamakan amplitudo. Nilai maksimumnya kalau ini 2 sin X, nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2, seperti itu. Kembali lagi ke sini. Semakin besar A, semakin besar amplitudo. Misal 100 sin X, berarti amplitudonya 100, seperti itu. Ini contoh yang tadi ya. Ini gambar yang 2 sin X, ini yang sin X, ini yang setengah sin X. Amplitudonya itu sesuai dengan nilai A-nya. Kalau 10 sin X amplitudonya berarti 10, kemudian nilai maksimumnya ya 10 itu, dan nilai minimumnya min 10, seperti itu. Semoga bisa dipahami, ini hanya mengulang kembali yang nilai mutlak. Nah, sekarang kita tinjau perubahan B. Y sama dengan sin BX ya. Ini bentuk umumnya. Ini nanti akan berpengaruh terhadap periode. Periode itu apa? Kita lihat lagi ya di GeoGebra ya. Ntar dihapus. Dihapus dulu. Nah, sekarang kalau misal tadi sin 2X. Loh, malah jadi satu gelombangnya yang awalnya sampai 2pi, sekarang satu gelombangnya hanya sampai pi. Nah, sekarang kalau sin setengah X malah semakin
panjang satu gelombangnya yaitu 4pi. Dengan kata lain, semakin besar nilai B, justru periode atau panjang satu gelombang ini semakin kecil atau semakin pendek. Sedangkan kalau semakin kecil nilai B, maka periodenya semakin panjang. Seperti itu. Nih. Ini yang sin Ik yang orange tadi satu gelombangnya 2pi, kalau yang coklat satu gelombangnya cuma sampai pi panjangnya. Nah, yang hijau setengah X satu gelombangnya adalah 4pi. Nah, hubungannya apa? Ini rumusnya ya. Periode itu sama dengan 2 per B pi. Ini B ya, angkanya ketutupan. 2 per B pi. 1. Jadi kalau kita cari ini periodenya berapa? Bisa dengan rumus 2 per B pi. Contohnya seperti ini B-nya kan 2. 2 per 2 yaitu 1 pi. Nah, berarti periodenya 1 pi atau pi. Betul, sama seperti itu. Sekarang kita tinjau yang perubahan C-nya. Ya, perbedaannya nanti kalau yang C itu dalam kurung, ada kurungnya sin X plus C gitu. Jadi sinus dari X plus C. Nanti akan berpengaruh terhadap pergeseran horizontal, artinya pergeseran ke kanan maupun ke kiri. Contohnya seperti ini. Sin X plus 1. Nah, ini geser sejauh 1 satuan. Yang tadinya segini, sebaiknya ini pakai yang ini. Sebentar ya, pakai grafik yang jangan pakai pi. Nah, ini aja. Agar kelihatan, ini sin X-nya sin X plus 1. Tuh. Nah, geser kemana ini? Ternyata geser ke kiri. Satu satuan yang tadinya mulainya di 0, sekarang mulainya di negatif 1. Begitu. Kalau misal sin X min 2. Nah, ini yang tadinya mulainya 0, sekarang mulainya di 2. Sebentar ya. Pause dulu. Karena berisik sekali. Kesimpulannya, kalau ini plus 1 berarti geser ke kiri. Justru ya, kalau positif geser ke kiri satu satuan. Kalau negatif geser ke kanan. Kalau min 2 seperti ini berarti geser ke kanan 2 satuan. Seperti itu. Pergeseran horizontal. Nah, sekarang yang D mungkin sudah bisa kita tebak ya. Perubahan D itu nanti kaitannya dengan pergeseran vertikal alias ke atas maupun ke bawah. Ini bentuk umumnya sin X plus D. Ini langsung saja gambarnya ya. Jadi pergeseran D berpengaruh terhadap pergeseran vertikal. Nilai D negatif. Kalau D-nya negatif, geser ke bawah. D-nya positif ke atas ini ya, ini salah ketik. Nilai D positif bergeser ke atas. Ini contohnya, ini yang normal-normalnya ya, sinus I kalau plus 1 geser ke atas satu satuan. Kalau negatif 2, sin X min 2 geser ke bawah 2 satuan. Perbedaannya dengan yang C, kalau yang C ini ada tanda kurungnya, sin X plus 1, jadi nilai dari sinus X plus 1. Nah, kalau yang sekarang ini, sinus X ditambah 1, jadi nilai dari sinus X ditambah 1. Itu perbedaannya harus dicermati. Nah, sekarang, ini udah ada jawabannya. Sekarang latihan ya. Ini normal-normal, periodenya 2pi berarti sinus X. Hanya saja dia tingginya 3 satuan. Artinya apa?
amplitudonya 3. Amplitudo tadi berkaitan dengan nilai A, sehingga ini adalah suatu grafik yang rumusnya adalah Y sama dengan 3 sinus X, seperti itu. Kemudian yang ini udah muncul malah ya. Ini amplitudonya 1 normal, berarti sinus X, tapi ini periodenya setengah Pi. Nah, cara menentukan ini 4X itu dari mana? Caranya adalah periode itu 2 per BP, padahal periodenya dari gambar kita ketahui setengah Pi. Tulis saja setengah Pi sama dengan 2 per BP. Ini Pi-nya coret-coret sehingga menjadi setengah sama dengan 2B, kalikan. Ini pindah ke sini jadi B kali 1 atau 1 kali B, ini 2 kali 2 ke sana ya, 4. Sehingga nilai B-nya 4, berarti rumusnya adalah sinus 4X, seperti itu. Karena periode itu kaitannya dengan nilai B ini. Lagi, nah ini 3,14. Ini geser kemana ya? Kalau normalnya, di sini mulainya, ini geser berapa satuan ke bawah. Ternyata 4 satuan ke bawah. Kalau 4 satuan ke bawah atau pergeseran vertikal kaitannya dengan nilai D. Berarti ini rumusnya adalah, rumus fungsinya Y sama dengan sinus X min 4. Tanpa ada tanda kurungnya. Kalau ada tanda kurungnya itu pergeseran horizontal. Nah, yang seperti ini. Ini biasanya harusnya mulainya dari 0. Nah, ini mulainya dari 3 ya. Jadi geser 3 satuan ke kanan. Berarti nilai C-nya nanti negatif 3. Sinus X min 3. Ini rumusnya seperti ini. Sekarang, ini ada suatu grafik fungsi, dia amplitudonya 2, periodenya 4Pi. Berarti kita cari masing-masing nilai A-nya karena berkaitan dengan amplitudo dan nilai B-nya berkaitan dengan periode. Nilai A-nya sesuai nilai amplitudo yaitu 2 ya, udah ketemu. Sekarang kita cari nilai B-nya. Ingat rumusnya, periode sama dengan 4Pi, padahal periode itu 2 per BP. Tulis saja di sini 4Pi sama dengan 2 per BP. Pi-nya coret menjadi 4 sama dengan 2B. B-nya pindah ke sini, 4-nya ke bawah, 2 per 4 ya. 2 per 4 yaitu berapa? Setengah. Sehingga rumusnya, ini nggak kelihatan ya. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan tadi amplitudo ya, nilai A ya, 2 sin. Sebelah sininya nilai B-nya adalah setengah. Setengah X. Ini gambarnya seperti ini. Silakan bisa kalian lihat juga pada LKS mengenai pergeseran ini ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih.